Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah pemrograman jaringan 2, di mana pada minggu ke-11 ini ada penugasan untuk video gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk slide materi di minggu ke-11, kita akan masuk di dalam Basic of Ansible gitu. Tujuannya ini ada 4, itu menjelaskan konsep dasar Ansible, membedakan Ansible dari script Python untuk network automation, mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible, dan membaca dan memahami struktur dasar-dasar playbook Ansible gitu. Nah, kalau kita beda sedikit untuk di dalam minggu 11 ini, kita tuh udah masuk ke Ansible, yaitu Ansible itu adalah orchestration tool ya, atau automation engine yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan melalui provisioning, melakukan orkestrasi workflow, melakukan audit dan compliance gitu. Ansible itu memiliki karakteristik yang agentless gitu ya, tidak perlu instalasi software karena menggunakan SSH. Berjalan di atas Python, bersifat deklaratif dan menggunakan YAML, mendukung otomatisasi dengan berbagai modul gitu. Jadi kalau di video sebelumnya tuh kita sudah bahas untuk kalau Ansible ini lebih mudah, karena YAML ini lebih mudah gitu kan. Jadi kita mendukung berbagai vendor juga gitu lah untuk environment dengan skala besar gitu. Nah, untuk perbedaan dasar Ansible versus script Python di sini, untuk Python script ini yaitu bersifatnya imperatif gitu, yaitu menjalankan langkah-langkah secara urut. Programmer itu mengatur sendiri koneksi, error handling dan looping, mengirim konfigurasi tanpa memeriksa state, lalu digunakan untuk logika kompleks, debugging, validasi hingga parsing data. Ansible itu bersifat deklaratif dan state based gitu ya, menggambarkan state akhir yang diinginkan, tidak perlu menulis logika koneksi atau looping ya, memiliki konsep idempotensi, tidak mengulang proses jika sudah ada sesuai gitu. Nah, ini cukup perlu gitu ya, karena ketika kita melakukan otomatisasi gitu ya, jadi kalau dia tidak akan menimpah konfigurasi yang sudah dilakukan gitu. Nah, parallel execution otomatis selalu cocok untuk deployment konfigurasi skala besar gitu. Nah, untuk beberapa komponen utama Ansible di sini ada beberapa ya. Pertama ada control node, di sini deskripsinya host tempat Ansible dijalankan, lalu ada manage node, perangkat yang dikonfigurasi, lalu ada modul, plugin, playbook, lalu task dan fake. Nah, kita lumayan banyak nanti menggunakan playbook ya, karena file YAML berisi kumpulan task. Nanti kita untuk menjalankan file YAML itu menggunakan playbook gitu. Lalu kita tuh pertama di sini tuh setup ya dengan topologi masih sama di sini. Oke, masih sama di sini dengan IP-nya kita setting masing-masing, lalu sudah dipastikan bisa SSH semua ya, mulai dari router 1, switch 1 sampai switch 6 di NAC gitu. Lalu untuk inventory dalam YAML di sini kita bersifatnya AL ya, atau children AL router di sini. Fungsinya itu nanti kita buat suatu apa ya, perangkat yang untuk mengelola masing-masing dari perangkat yang terhubung gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada Ansible Playbook Get Facts.yaml. Nah, sebelum kita lanjut, kita tuh perlu install Ansible dan library tambahannya gitu. Nah, kita tuh menggunakan apt strip get install ssh pass gitu ya. Nah, di sini ada script yang agak kepanjang ke bawah gini ya. Ini kalau saya kemarin saya masukin di chat GPT untuk minta yang versi panjang lurus ke sampingnya gitu. Nah, kalau kita lihat untuk topologi yang saya ini masih sama kan ya, masih sama. Lalu kita bisa clear aja dulu di dalam ini, kita cd titik 2 deh, kita ls. Nah, kita klik ls. Nah, kalau kita lihat di dalam docker saya ini lumayan bercampur ya, karena saya sebelumnya tidak merapikan menjadi satu folder untuk lab-lab kayak 9, 10, 11, 12 gitu, 13 gitu. Jadi saya masih campur, cuman untuk di lab 11 ini saya akan merapikan untuk dibuat di dalam satu folder, itu lab 11 ya. Kalau kita lihat di lab 11 ini udah banyak, karena saya sudah melakukan beberapa kali percobaan untuk lab 11. Pertama-tama kita tuh disuruh membuat untuk inventory.yaml ya di sini. Nah, inventory dalam YAML. Kalau kita baca ya, format file inventory dalam YAML harus dimulai dari grup AL dan berisi tag host var atau children gitu ya. Nah, children itu adalah keyword yang mengindikasikan subgroup gitu. Lalu router itu nama grupnya, lalu ada host segala macam ya. Nah, kalau kita lihat ya, kita anaknya nano atau kita nano aja deh. Kita kata aja cat inventory.yaml. Nah, karena kalau nanti di nano saya harus close lagi dulu untuk klik lagi ke ini, agak males. Kita lihat lagi di sini, semua itu harus berjalan di AL ya semuanya. Lalu ada children itu, lalu ada switch di sini untuk mendeklarasikan bahwa kita tuh untuk saling terhubung ke switch ya. Mulai dari switch 1, switch 2, 3, 4, 5, 6 dengan mendeklarasikan semua IP-nya ya, 10, 20, 25, 30, 35, 40 ada di router host ya, router 1 Ansible hostnya di 1.15. Lalu ada subswitch ya, di sini yang kita ubah tuh di switch 1 dan switch 2.
Lalu ini kayaknya sepertinya di materi minggu 12 ya kalau nggak salah. Lalu ada Vars ya, di sini ada Ansible user, di sini adalah user-user dari sorry, maksudnya ini adalah sebuah versinya untuk kita di SSH gitu. Jadi untuk SSH-nya sendiri saya beri nama username-nya adalah Maul, untuk password 123, lalu Ansible become yes, lalu Ansible become metode-nya di sini enable, Ansible connection kita berjalan di network CLI semuanya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk isi dari inventory. Nah, terakhir ada Ansible Network OS, kita menggunakan Cisco IOS ya gitu ya. Nah, kalau kita ls lagi di sini, dia kita sudah buat inventory.yaml yang persis seperti ini isinya gitu. Jadi ada A, lalu ada children, router, host, kita deklarasikan semua. Di dalam sini kita tuh terhubung oleh apa? Misalkan kan terhubung oleh switch baru, router yang baru saya deklarasikan gitu kan. Nah, kalau kita lanjut lagi di dalam sini, kita tuh masuk di mana ya? Menyusun file inventory, sesuaikan atau buat ulang file inventory. Nah, di sini ada perintahnya juga ya. Kita bisa ping, tes ping semua karena tadi kan kita sudah mendeklarasikan beberapa ini kan ya. Kita dengan perintah ansible min i ya kan. Lalu kalau kita lihat di sini ansible min i inventory.yaml min m al ya, al apa ya? Yaml al min m ping, kita enter. Nah, kita akan melihat koneksi ya, koneksi dari berbagai perangkat yang terhubung, mulai dari switch 1 2 3 4 5 6 sampai router 1 yang terhubung. Nah, di sini memang agak sedikit panjang prosesnya. Di switch 5 sudah keluar sukses ya dengan ping, lalu switch 3 berhasil juga, lalu switch 4 1 R1 dan switch 6 juga berhasil gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hasil dari inventory.yaml kita sudah berhasil. Selanjutnya kita tuh menambahkan sebuah get version di sini ya. Kalau kita lihat di sini pada playbook get version.yaml ditambahkan tas untuk menampilkan get facts ya. Jadi kita tuh membuat satu script YAML, fungsinya itu untuk menerima informasi interface, hostname, uptime, versi iOS dan lain-lain dari setiap perangkat yang terhubung juga gitu. Jadi kayak get version ini nanti saling terhubung, misalnya nih get version itu saling terhubung ke inventory. Dia itu ngambil informasi perangkat yang udah dideklarasikan di inventory, lalu nanti si get version ini ngebuat satu file JSON untuk melihat dari hasil di runningnya gitu. Nah, kalau di sini kan namanya get version ya. Kalau saya itu namanya di sini getfacts.yaml. Nah, kalau kita cat get facts.yaml. Nah, di sini lumayan banyak nih, mulai dari atas ya, kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada host al ya, getter facts ini untuk kalau nggak salah untuk menampilkan atau tidak gitu ya. Nah, kalau untuk connectionnya sini tetap menggunakan network CLI. Lalu ada tasnya atau pekerjaannya. Yang pertama itu tas satu, kita akan mengambil semua fact atau informasi yang berada di dalam perangkat yang saling terhubung. Lalu untuk Cisco IOS.facts-nya getternya subset ya. Lalu untuk tas 2 kita mengambil ringkasan facts aman. Kurang lebih seperti ini isinya. Lalu di step 3 di sini saya itu untuk menyimpan facts ke JSON per device gitu. Lalu fungsinya untuk mengetahui masing-masing device itu sebenarnya isinya apa aja sih gitu. Setelah kita jalanin si getFacts.yaml ini gitu. Nah, kalau kita clear ya, kita clear ls. Nah, kalau kita jalanin, kita mau ngejalanin getFacts ini, kita perlu tambah namanya playbook yang tadi saya bilang di bagian sini ya. File YAML yang berisi kumpulan task, kumpulan perintah-perintah. Nah, tadi kan get facts itu kan fungsinya perintahnya untuk mengambil dari si inventory, lalu dibuatkan semacam get facts ini, facts R1 ini. Nah, ini sudah jadi ya, cuman kita akan coba buat gitu. Kalau kita mau hapus bisa sih, misalkan kita rm min r perintahnya, lalu ada facts ya, misalkan kita hapus R1 JSON, kita ls, hilang nih karena R1 ya, udah nggak ada R1 ya kan. Udah itu kita akan coba running dengan perintah ansible min playbook min i inventory, jangan lupa inventory sebutinnya, inventory getFact.yaml, kita enter. Nah, kita akan coba running si getFacts.yaml-nya gitu. Dia akan mengambil beberapa informasi, mungkin agak sedikit lama hasil runningnya untuk video kali ini, karena getFact ini mengambil ke semuanya, ke switch 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru ke router 1 terakhir kalau nggak salah. Kita akan coba lihat lagi di dalam hasil runningnya ya di sini. Oke, tampilkan dengan sunfax hostname, uptime, model, dan version gitu. Dia sudah mengambil beberapa informasi mulai dari hostname, uptime, dan model gitu. Nah, ini agak panjang nih ya. Switch 1 untuk model NA-nya seperti ini, langsung biasanya akan keluar langsung berderet gitu sih biasanya. Lalu disimpan ke dalam file JSON per device gitu. Oke. Nah, sini ada perubahan ya, switch 1
Oke, nah di sini ada perubahan nih. Sebenarnya ada masih ada error sebenarnya. Kenapa nggak berubah? Kalau saya jalanin 2 kali itu harusnya dia idempotensinya berjalan. Jadi warna kuningnya akan berubah jadi hijau karena idempotensinya akan apa ya? Melacak, bukan melacak, apa ya? Mengkoreksi bahwa konfigurasi yang dilakukan itu sudah ada di dalam masing-masing perangkatnya gitu. Kalau kita lihat lagi, ini harusnya masih kuning, harusnya hijau, cuman di sini masih kuning, nggak tahu juga kenapa ya. Sempat udah dibenerin tapi hasilnya masih sama dan belum ada jalan keluarnya. Kalau kita lihat lagi ya, kita coba ulang. Kita coba ulang. Seharusnya sih hijau seharusnya itu karena dia ngecek potensi itu tadi ya. Hmm. Oke, kita tunggu dulu untuk hasil dari getFacts.yaml-nya. Nah, dia tidak berubah gitu kan ya. Oh, dia tidak berubah gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita nano getFacts.yaml di sini. Nah, di sini ada banyak nih ya. Kalau kita lihat dulu sini tuh mulai dari ambil facts-nya, lalu ada step 2, step 3 gitu ya. Kalau intinya sih pada get facts ini gitu ya. Ini fungsi itu mengambil informasi atau facts dari semua device yang ada di inventory. Lalu kita tuh disimpan ya, disimpan ke file JSON ke perangkat gitu ya, ke playbook. Nah, playbook ini itu tuh jalan ke host AL ya dengan connection network CLI itu. Jadi Ansible ini akan SSH ke tiap router, switch itu tanpa agen gitu. Lalu atas pertama memakai Cisco IOS ya. Lalu seperti hostname, model perangkat, versi iOS dan uptime lalu disimpan ke dalam tasnya gitu. Nah, tas ketiga seperti ini ya, itu tuh menyimpan ya, menulis dan menyimpan semua dan kumpul ke dalam file facts.nama.device-nya gitu. Nah, kalau kita Ctrl F ya, kita exit, kita clear di sini, kita ls, lalu kita cat fact R1 tab JSON. Nah, kita lihat sih, ini semua ada informasinya. Cuman agak susah ya, kita coba close dulu, lalu kita buka lagi di NAC-nya. Kita jalanin ls cat, ada nggak ya, cat. Oke, nah ini kelihatan semua nih ya untuk informasi dari router 1 gitu. Dia kan panjang langsung berderet gitu ya. Built-in configuration, lalu ada configuration segala macam. Kalau intinya di sini di dalam si router 1 tuh punya switch 1 ya. Ini yang kita tarik tadi router 1 terhubung subnet di Ethernet 00 ya. Ethernet 00 10.10 itu switch 1 untuk ininya ya. Router 1 dengan IP address 192.168.1.15 subnetnya 124, bener. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat informasi yang kita ambil dari fact R1 JSON yang ditarik dari getFact lalu diperintahkan untuk konfigurasi di inventory.yaml gitu. Nah, kalau kita clear ya, biar ini jadi kalau kita lihat perintah tugasnya kurang lebih seperti itu sih untuk hands on di minggu ke-11 ini gitu. Jadi mungkin cukup ya untuk pembahasan pada video kali ini. Intinya di lab ini itu kita tuh belajar otomatisasi konfigurasi jaringan pakai Ansible di PNet Lab gitu ya. Nah, kita tuh mengidentifikasikan inventory atau daftar perangkat yang kita kelola di dalam topologi ini gitu. Lalu menulis desired state atau target ya, konfigurasi seperti VLAN kita ya, VLAN, lalu loopback juga gitu, berdasarkan playbook dan deploy, konfigurasi router dan switch. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini di minggu ke-11. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.